Seperti korupsi, mencuri, mengambil hak orang lain, merampok, atau kemudian melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan dalam ajaran agama. Setan itu tidak mungkin berhasil dan sudah putus asa untuk tidak membuat orang-orang yang ada di Jazirah Arab dan kita semuanya untuk tidak sholat, untuk tidak membaca Al-Quran, untuk tidak puasa. Tetapi keberhasilan setan itu kebanyakan adalah menanamkan benih-benih kebencian, menanamkan benih-benih permusuhan antara sesama muslim dan sesama mukmin. Dan itulah yang berhasil dilakukan oleh setan. Tidak disebut orang mukmin yang sejati manakala dia tidak mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Ramadan itu akan kita usahakan mendapatkan rahmat, ampunan dan pembebasan dari api neraka. Dan itu tidak akan diberikan kepada orang-orang yang masih saling membenci dan saling bermusuhan. Berapa banyak orang yang sehat tetapi tiba-tiba kemudian mati tanpa ada illat, ada cacat, ada sebab. Dan berapa banyak orang yang sakit tetapi kemudian toh juga masih belum meninggal dalam waktu yang lama. Sehat bukan berarti tidak akan mati. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Di antara ciri orang bertakwa itu ketika dia berbuat salah, ketika dia berbuat dosa, maka dia kemudian ingat Allah, lalu kemudian bertobat, beristighfar kepada Allah, dan dia sadar Allah akan memberikan ampunan dengan catatan tidak mengulangi kembali dosa atau kesalahan yang dilakukan. Menjadi orang bertakwa bukan berarti tidak pernah berbuat salah atau dosa. Ketika ada ulama yang kemudian menyebutkan manusia itu takut pada dua hal, padahal dua hal itu adalah sesuatu yang sesungguhnya penting dan bermanfaat buat manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillahi summa kunta wa'ad bi as-sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ma'asyiral muslimin wa zumaratal mu'minin rahimakumullah. Dari atas mimbar ini saya mengajak diri pribadi dan hadirin senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan apa yang menjadi titah perintah Allah dan menjauhi apa yang menjadi cegah larangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita maklumi bersama, hari ini kita berada di pertengahan Sya'ban atau orang mengenal dengan istilah nisfi Sya'ban, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada seluruh hambanya kecuali mereka-mereka yang masih berada dalam kesyirikan dan permusuhan. Maka hari ini tentu orang-orang yang cerdas, yang berpikir akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala,
di samping dirinya akan menjaga untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah berusaha agar hari ini dan seterusnya nanti tidak akan ada lagi permusuhan dengan siapapun. Orang yang cerdas berpikir dia akan berusaha untuk mendapatkan ampunan dari Allah dengan jalan saling mencintai dan saling kasih sayang antara sesama mukmin, sesama muslim. Hadirin yang dirahmati Allah, tentu sebagaimana juga sudah digambarkan bahwa dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahwa setan itu tidak mungkin berhasil dan sudah putus asa untuk tidak membuat orang-orang yang ada di Jazirah Arab dan kita semuanya untuk tidak sholat, untuk tidak membaca Al-Quran, untuk tidak puasa. Tetap banyak orang yang kemudian puasa, tetap akan banyak orang yang sholat, tetap akan banyak orang yang bersedekah. Tetapi keberhasilan setan itu kebanyakan adalah menanamkan benih-benih kebencian, menanamkan benih-benih permusuhan antara sesama muslim dan sesama mukmin. Dan itulah yang kemudian berhasil dilakukan oleh setan, dan banyak orang yang kemudian beranggapan bahwa asal kita udah sholat, asal kita udah puasa, asal kita sudah membaca Al-Quran, urusan pribadi-pribadi kebencian dan permusuhan itu tidak ada efek dan akibatnya. Padahal menurut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi sudah disebutkan, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan kepada hamba-hambanya di nisfi Sa'ban itu bagi mereka yang meminta dan memohon dengan catatan tidak melakukan kesyirikan dan ada permusuhan di antara mereka. Maka sekali lagi, orang yang cerdas akan berusaha hari ini dan seterusnya pada saat puncak Ramadan nanti, dia akan menjadi orang-orang yang kemudian penuh dengan cinta dan kasih sayang. Antara suami dan istri, antara orang tua dengan anak, antara saudara dengan saudara, antara tetangga dengan tetangga, antara sahabat dengan sahabat yang lain, dia sudah putihkan dan bersihkan hatinya dalam rangka untuk menyambut ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana persiapan yang dilakukan oleh banyak para sahabat pada saat ketika menjelang bulan Ramadan. Ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ditanya bagaimana kondisi para sahabat menjelang Ramadan itu, maka disebutkan kami para sahabat itu tidak ada satupun yang berani bermusuh-musuhan pada saat bulan Sya'ban itu menjelang bulan Ramadan, karena kami tahu bahwa Ramadan itu akan kita usahakan mendapatkan rahmat, ampunan dan pembebasan dari api neraka, dan itu tidak akan diberikan kepada orang-orang yang masih saling membenci dan saling bermusuhan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentu menjadi orang cerdas, memilih untuk membangun cinta dan persaudaraan, memilih kasih sayang, itu memang tidak mudah. Di dalam Quran surat An-Nisa itu disebutkan bahwa ketika berbicara tentang permusuhan antara suami dan istri atau konflik suami istri, disebutkan bahwa as-sulhu khair, damai itu bagus, menyapa itu baik. Tetapi disebutkan di dalam ayat itu, tetapi itu tidak mudah, karena memang tabiat manusia itu suka kikir, artinya dia mengedepankan egoisme antara satu dengan yang lain. Bagi orang yang cerdas berpikir bahwa kenapa saya tidak memilih untuk mendapatkan ampunan Allah daripada harus mengikuti hawa nafsu. Tetapi orang-orang yang tidak diberi petunjuk oleh Allah, maka dirinya akan dipenuhi dengan nafsu untuk tidak kemudian memberikan maaf kepada saudaranya atau tidak membangun persaudaraan dengan baik bagi sesamanya. Dan itu adalah sebuah kerugian besar yang banyak dialami oleh orang-orang muslim dan orang-orang mukmin manakala kemudian mereka masih membiarkan benih-benih kebencian, benih-benih permusuhan di antara kaum muslimin. Hadirin yang dirahmati Allah, tentu kalau disebutkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi bahwa kalau melihat perilaku para sahabat itu, yang disebut adalah mereka berada di ghayatil amal ma'a ghayatil khauf. Perilaku para sahabat itu adalah berada di puncak paling bagusnya beramal, paling the bestnya melakukan amal kebaikan,
tetapi dibarengi dengan ketakutan yang luar biasa akan hukuman, akan siksa dari Allah, sehingga semakin menjadi-jadi ketaatan mereka. Beda dengan kita, kata Ibnu Qayyim, disebutkan dalam kitab Ad-Da'wah Dawa'nya, kita ini wa nahnu jami'an bainat taksir balit tafrif wal amni. Kita ini adalah orang-orang yang sangat mengentengkan amal, lakukan yang biasa-biasa saja amal. Tetapi di sisi lain kita merasa nyaman, aman dari siksa Allah. Berbeda dengan para sahabat yang berada di ghayatul amal, itu puncak amal. Mereka selalu bertanya, mana amal yang paling utama, mana amal yang paling baik, mana amal yang paling bagus. Tetapi disertai dengan rasa takut yang luar biasa. Maka mengingat ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang dimaksud orang-orang yang takut kepada Allah itu? Apakah orang-orang yang berzina? Apakah orang-orang yang minum minuman keras? Apakah mereka yang mencuri? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab kepada Aisyah, bukan itu ya bintas Siddiq, bukan itu. Tetapi mereka adalah orang yang salat, mereka orang yang puasa, mereka orang yang bersedekah, tetapi mereka kemudian cemas amalnya tidak diterima oleh Allah. Itulah puncak keberagamaan terbaik generasi sahabat, karena mereka punya ghayatul amal bersama dengan ghayatil khauf. Berbeda dengan kita sekali lagi yang kemudian hanya mengenteng-entengkan amal-amal yang biasa, dan bahkan kita sudah merasa aman dari siksa Allah. Setidaknya buat kita perenungan di hari nisfi Sya'ban itu atau pertengahan Sya'ban ini, harusnya kondisi sebagaimana para sahabat menyebutkan, tidak ada di antara kami yang masih ada bermusuh-musuhan, masih ada kebencian, karena itu adalah hembusan dan tipikal setan yang berhasil menggoda manusia. Maka orang yang cerdas paling tidak mulai hari ini dengan istri mereka, dengan pasangan mereka, dengan anak-anak mereka, dengan sahabat, teman, dengan tetangga, sudah bersih hatinya karena mereka menginginkan dan mengangankan ampunan yang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala di persiapan menuju Ramadan yang merupakan puncak rahmat, ampunan dan pembebasan dari api neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentu akhirnya setiap Jumat kita memang diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang bertakwa, karena memang wasiat ketakwaan ini adalah merupakan wasiat terbaik yang kemudian disampaikan oleh Allah kepada para nabi dan rasul, orang-orang terdahulu sampai sekarang pun dan sampai kapanpun. Ini adalah pesan wasiat penting untuk menjadi orang yang bertakwa. Bahkan Nabi kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Mursalin, orang yang paling mulia, tuannya para rasul dan nabi, orang yang dimuliakan oleh Allah, pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa. Dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 1 dengan tegas Allah menyatakan, ya ayyuhan nabi ittaqillah, wahai nabi, takutlah kamu kepada Allah. Jangankan kita, nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun diwasiati oleh Allah untuk menjadi orang yang bertakwa. Kenapa? Karena sebaik-baik sangu itu, sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kata para ulama kemudian menyebutkan bahwa tazawwadu minat taqwa fa innaka la tadri idza janna lailun hal ta'isu ilal fajar. Berbekallah kamu dengan ketakwaan itu, karena sesungguhnya kamu tidak akan tahu apakah ketika sudah tidur di malam hari, apakah kamu akan bisa bangun di waktu pagi. Kam min sahihin mata min ghairi illah wa kam min saqimin asa hinam min ad-dahri. Berapa banyak orang yang sehat tetapi tiba-tiba kemudian mati tanpa ada illat, ada cacat, ada sebab yang kemudian membuat dia mati. Dan berapa banyak orang yang sakit tetapi kemudian toh juga masih belum meninggal dalam waktu yang lama. Artinya bahwa sehat bukan berarti tidak akan mati, tidak sakit bukan berarti kemudian tidak akan mati, bahwa kemudian sewaktu-waktu Allah Subhanahu wa taala mengambil diri kita, itu adalah hak Allah. Oleh karena itu, kondisi kita dalam keadaan ketaatan kepada Allah, ketakwaan kepada Allah harus tetap dijaga
dan setiap waktu. Karena itulah inti dari ketakwaan, tidak pernah lupa kepada Allah, selalu berada dalam ketaatan dan bukan kemaksiatan, dan selalu bersyukur kepada Allah dan tidak pernah kufur. Maka kalau Ibnu Rajab Al-Hambali kemudian menyebutkan dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam itu, bahwa takwa itu adalah berusahalah sungguh-sungguh untuk melaksanakan apa yang sudah diwajibkan oleh Allah, kemudian berusahalah sungguh-sungguh untuk melaksanakan apa yang menjadi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian bersungguh-sungguhlah dalam menjauhi apa yang diharamkan oleh Allah, lalu berusahalah bersungguh-sungguh untuk menjauhkan diri dari apa yang dimakruhkan atau tidak disuka dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berhati-hatilah saat berada dalam hal-hal mubah atau hal-hal yang kemudian dibolehkan. Jangan sampai menjadi berlebihan dan kemudian menjadi orang yang jauh dari agama dan menyimpang, apalagi menyimpang. Nasirul muslimin rahimakumullah, kita maklumi bersama bahwa bertakwa bukan berarti berlebih-lebihan dalam ibadah. Sebagaimana kemudian digambarkan oleh 3 orang yang datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menanyakan bagaimana ibadah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ternyata luar biasa itu. Lalu mereka kemudian sebelum bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berbincang. Satu kemudian mengatakan, kalau kita bandingkan dengan ibadah Nabi kita jauh, maka aku akan menjadi orang yang kemudian berpuasa terus-menerus dan tidak berpuasa. Lalu satunya mengatakan, kalau begitu aku juga tidak akan menikah, tidak akan beristri karena akan mengganggu dan merepotkan itu. Yang satunya lalu kemudian mengatakan, aku juga akan sholat setiap malam dan menghindari tidur. Lalu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam muncul di tengah-tengah mereka yang berbincang itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, antumul ladina qultum kada wa kada, amma wallah inni la ahsakum lillah wa atqakum lah, lakinni asumu wa uftiru wa usalliya wa arkudu wa atazawajun nisa, faman ragiba an sunnati falaysa minni. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kalian yang tadi bicara begini, ada yang begini dan begini. Demi Allah, kata Nabi, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah. Aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Tetapi aku berpuasa juga aku tidak puasa. Aku juga sholat tetapi aku juga tidur. Aku juga menikahi beberapa perempuan. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku maka dia bukan golonganku. Menjadi orang bertakwa bukan berarti berlebih-lebihan sehingga kemudian hak-hak pasangan kita, hak-hak keluarga kita kemudian ditinggalkan. Ada cerita yang cukup menarik ketika Salman Al-Farisi dan Abu Darda yang sudah dipersaudarakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Salman Al-Farisi kemudian datang ke kediaman Abu Darda, ternyata istrinya berpakaian yang sangat jelek dan tidak teratur sekali. Ketika kemudian ditanya oleh Salman Al-Farisi, kenapa engkau pakaiannya seperti itu? Lalu kemudian dikatakan, tanyakan sahabatmu itu, dia sudah tidak butuh aku. Jadi kemudian dia berpakaian serombonan seperti itu. Lalu kemudian Salman Al-Farisi menanya, benarkah seperti itu? Lalu pada saat malam hari ketika kemudian disuruh untuk tidur, maka kemudian Salman Al-Farisi menyatakan, kamu juga tidur, kamu juga makan sebagaimana aku makan. Lalu kemudian berikan kebahagiaan hak kepada istrimu. Istrimu itu juga punya hak. Maka lalu kemudian ketika pembicaraan itu disampaikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan apa yang disampaikan Salman Al-Farisi itu betul. Ada hak-hak yang harus kita penuhi dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita, dengan tetangga kita, di samping kita berusaha untuk beribadah dengan baik. Karena orang yang bertakwa itu bukan kemudian menutup diri dalam hal-hal hak-hak dunia atau hak proporsional. Sekali lagi bahwa orang bertakwa bukan berarti orang yang berlebih-lebihan, tetapi juga bukan berarti orang yang meringan-ringankan amal yang dilakukan. Begitupun jadi orang bertakwa, bahwa orang yang bertakwa itu bukan berarti tidak pernah berbuat salah, tidak pernah berbuat dosa. Tidak demikian. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
ketika membicarakan orang-orang yang bertakwa, ciri-ciri orang bertakwa itu dalam Quran surat Ali Imran ayat 133 sampai 135 itu ketika menggambarkan siapa orang-orang bertakwa itu, maka salah satu ayat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Di antara ciri orang bertakwa itu ketika dia berbuat salah, ketika dia berbuat dosa, maka dia kemudian ingat Allah, lalu kemudian bertobat, beristighfar kepada Allah, dan dia sadar Allah akan memberikan ampunan dengan catatan tidak mengulangi kembali dosa atau kesalahan yang dilakukan. Itu artinya menjadi orang bertakwa bukan berarti tidak pernah berbuat salah atau dosa manusiawi. Bahkan disebutkan di dalam ayat itu bahwa asalkan dia kemudian bertobat kepada Allah dan memohon ampun kepada Allah dan tidak kemudian terjebak lagi dalam dosa yang sama, Allah akan mengampuni. Dan itu pun adalah orang-orang yang bertakwa. Di antara sekian banyak nasihat-nasihat baginda Nabi SAW yang merupakan wasiat-wasiat ketakwaan kepada para sahabat, dan itu juga untuk kita. Satu di antaranya adalah wasiat yang disampaikan oleh baginda Nabi kepada Abu Hurairah radhiyallahu an. Ketika beliau memberikan wasiat kepada Abu Hurairah tentang ketakwaan, beliau pesankan pertama kepada Abu Hurairah, ittaqil maharim takun a'badan nas. Takutlah kamu kepada Allah. Bagaimana caranya? Betul-betul jauhilah oleh kamu tentang apa-apa yang diharamkan oleh Allah, maka kamu akan menjadi orang yang paling bagus ibadahnya. Kalau kemudian bertanya, siapa orang yang paling bagus ibadahnya? Maka dijawab dengan hadis ini adalah orang yang betul-betul menjauhi sungguh-sungguh apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang ibadahnya paling bagus. Pesan wasiat kedua baginda Nabi kepada Abu Hurairah, dan itu adalah untuk kita, warda bima qasamallahu laka takun agnan nas. Maka hendaklah kamu ridho, puas terhadap pemberian Allah, maka kamu akan menjadi orang yang paling kaya. Betapa luar biasanya nasihat ini. Di samping kita disuruh untuk berikhtiar dan berusaha, tetapi ketika kita sudah mendapatkan rezeki dari Allah, kita menjadi orang yang qanaah. Betapa luar biasanya ketika ada ulama yang kemudian menyebutkan manusia itu takut pada dua hal, padahal dua hal itu adalah sesuatu yang sesungguhnya penting dan bermanfaat buat manusia. Yang pertama, takut kepada kematian, padahal itu adalah akhir dari hidupnya supaya tidak banyak dosa dan terhindar dari fitnah-fitnah dunia. Dan ada orang yang kemudian takut miskin, padahal justru itu akan meringankan hisabnya pada saat ditanya tentang hartanya. Itu artinya dalam konteks nasihat kedua baginda Nabi SAW untuk kita menjadi orang yang qanaah, menerima apa yang sudah diberikan Allah kepada kita dan tidak melakukan penyimpangan seperti korupsi, mencuri, mengambil hak orang lain, merampok, atau kemudian melakukan hal-hal yang kemudian tidak dibenarkan dalam ajaran agama. Lalu kemudian Nabi SAW menasihatkan kepada Abu Hurairah, wa ahsin ila jarika takum mu'minan. Berbuatlah baik kepada tetanggamu, maka kamu akan menjadi mukmin yang sejati. Kalau ditanya siapa mukmin sejati itu, menurut hadis ini adalah orang yang kemudian suka berbuat baik kepada tetangga dan tetangganya pun menilai dia adalah tetangga yang terbaik. Padahal banyak di antara kita yang kemudian menganggap tetangga itu orang lain, dan bahkan kita suka dan senang bermusuh-musuhan dengan tetangga. Padahal Nabi menasihati, berbuat baiklah kepada tetanggamu, kamu pasti akan menjadi mukmin yang sejati. Yang keempat, nasihat beliau kepada Abu Hurairah bahwa wa ahabbalin nas ma tuhibbu li nafsika takun musliman. Jadilah kamu mencintai saudaramu sebagaimana mencintai dirimu, maka kamu adalah muslim yang sejati. Kalau ditanya siapa muslim sejati, itu adalah dia selalu menganggap saudaranya seperti dirinya sendiri. Itu adalah muslim yang sejati. Sama persis dengan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW yang menyebutkan bahwa tidak disebut orang mukmin yang sejati
manakala dia tidak mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Sama dengan cerita ketika Ibrahim An-Nakhai bersama muridnya yang bernama Sulaiman bin Misran itu berjalan dua orang ini dalam keadaan satunya buta, satunya juling. Lalu kemudian ketika melewati pasar, ada banyak orang melewati, orang-orang pada membuli dan membicarakan itu. Si gurunya yang buta, yang satunya juling, begitu sangat dibuli. Lalu kemudian Ibrahim An-Nakhai menyatakan pada muridnya, besok kita jangan lewat jalan sini lagi. Lalu apa komentar dari muridnya? Dia mengatakan, kan tidak apa-apa guru, biarkan mereka yang berdosa, kita dapat pahala karena sabar. Mereka yang mengolok-ngolok, kita kemudian sabar, dapat pahala. Tapi apa jawab Ibrahim An-Nakhai? Beliau menyatakan bahwa kita dapat pahala dan mereka juga dapat pahala, itu jauh lebih baik daripada kita dapat pahala, mereka berdosa. Itulah pandangan luar biasa dari seorang Ibrahim An-Nakhai ketika mewujudkan bahwa orang yang mencintai saudaranya sama dengan mencintai dirinya sendiri. Dia tidak berpikir selamat sendiri, tapi dia berpikir orang lain pun bisa selamat dari dirinya. Maka puncak persaudaraan itu adalah ketika menganggap bahwa orang lain itu sama dengan dirinya, dan itu adalah puncak keberagamaan seseorang. Tetapi kadangkala kita tidak menjadi muslim yang sejati karena kita tidak mencintai saudara kita sebagaimana mencintai diri kita sendiri. Masih jauh dari mukmin sejati, dari muslim yang sejati. Kemudian nasihat terakhir dari beliau kepada Abu Hurairah adalah berusaha agar kemudian dalam kehidupan yang diberikan Allah kepada Abu Hurairah itu selalu dalam keadaan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita ingat apa yang kemudian disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti di akhirat di surga akan ada perumahan atau istana yang namanya Baitul Hamdi. Apa istana Baitul Hamdi itu? Hanya akan diberikan kepada orang-orang yang selama hidupnya di dunia selalu memanajemen kehidupannya dengan bacaan alhamdulillah. Saat dapat nikmat dari Allah yang baik-baik, ketika ditanya bagaimana kabarmu dan apa yang sedang terjadi kepada kamu, dia menjawab alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Saat kemudian dia diuji sesuatu yang tidak baik, tidak bagus, sakit, ada kekurangan, ketika ditanya bagaimana kabarmu, tetap dia mengatakan alhamdulillah ala kulli halin. Itulah petunjuk-petunjuk Nabi SAW untuk menjadi orang yang bertakwa. Tidak mudah memang dijalankan, tetapi orang-orang yang selalu dapat hidayah dari Allah memilih bahwa rahmat ampunan Allah dan pembebasan api neraka sudah bisa dirasakan karena mulai nisfi Sa'ban itu kemudian dia sudah membersihkan hatinya, menjauhkan dirinya dari kebencian dan permusuhan, apalagi berbuat kesyirikan kepada Allah dia jauhi, karena dia berusaha betul akan mendapatkan rahmat ampunan dan pembebasan api neraka nanti pada saat bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita yang hadir saat ini diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat kemudahan, petunjuk, pertolongan dari Allah sehingga rahmat ampunan dan pembebasan api neraka sudah bisa kita rasakan mulai di nisfi Sa'ban ini dan ketika kita nanti melaksanakan ibadah Ramadan. Allahumma barik lana fi Sa'ban wa balighna ila Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah pada khutbah yang kedua ini kita bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ampunan Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita semua. Kita diberikan berkah di bulan Sya'ban ini dan bisa bertemu dengan bulan Ramadan dengan penuh kelapangan dan senang menyambut Ramadan dan melaksanakan ibadah kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hisyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.